Halo, kami dari kelompok 6, mata kuliah Pancasila, kelas D2.9. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai kasus korupsi yang dapat mendegradasikan nilai-nilai etika Pancasila, serta melunturkan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Pembuatan vlog edukasi ini bertujuan untuk kepentingan proyek UAS Pancasila. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati kita, memperpanjang deretan bukti betapa ekosistem politik Indonesia mudah menyerongkan pejabat ke perilaku korup, hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor. Padahal tanpa dikorting pun, hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Tindakan korupsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam sistem kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan secara tidak wajar dan ilegal, dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak sehingga dapat merugikan keuangan negara. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika adalah menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi arahan pada setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan lokal, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika menjadi dasar analisis dari berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika menjadi filter untuk menyaring popularitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi, sehingga tidak mempengaruhi pola pikir warga negara. Alasan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan politik untuk mengatur sistem penyelenggaraan negara. Apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi tuntunan bagi para penyelenggara negara, maka suatu negara itu akan hancur. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis rasional terhadap nilai moral yang hidup agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Sumber-sumber Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai philosoph Groundslack atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Seperti halnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau granom sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi atau granom yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Argumen, dinamika, dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem etika pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah pada tema hari ini, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu.
Yang ketiga adalah tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya seperti munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. 2. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homoli, yaitu tindakan manusia yang biasa. 3. Hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. 3. Hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. 5. Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Lalu, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Menetapkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. 3. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran bagi warga negara. Korupsi adalah tindakan yang tidak bermoral yang dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, kita membutuhkan dasar sebagai pedoman etika, yaitu Pancasila. Dengan Pancasila, kita diarahkan melakukan hal yang benar dari segala aspek, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Pemerintah wajib menjalankan dasar negara Pancasila tersebut karena Pancasila tidak hanya sebagai pedoman kehidupan individu, melainkan juga mencerminkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan latar belakang rakyatnya. Tanpa dasar tersebut, maka negara hancur karena tidak memiliki tujuan. Seputar iNews Siang mengenai kasus korupsi Asabri. Menko Polhukam Mahfud MD pada Januari 2020 mengaku mendengar isu dugaan korupsi di tubuh Asabri. Sementara Menteri BUMN Erick Thohir pada Desember 2020 akhirnya mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan kasus Asabri. Kasus Asabri merupakan penyimpangan dalam pengelolaan dana asuransi ke dalam instrumen saham dan reksadana selama 2012 hingga 2019. Ironisnya, seluruh kegiatan investasi PT Asabri selama kurun waktu 2012 hingga 2019 juga dikendalikan oleh HH, BTS, dan LP. Pasca gelar perkara, Kejaksaan Agung resmi menetapkan 8 tersangka pada Senin malam. Kasus di PT Asabri ini kini menjadi skandal mega korupsi terbesar sepanjang sejarah di tanah air. Di dalam berita tersebut, dijelaskan bahwa kasus korupsi PT Asabri adalah salah satu kasus mega korupsi yang banyak merugikan Indonesia. Apa itu Asabri? Asabri adalah asuransi sosial angkatan bersenjata Republik Indonesia, yaitu BUMN yang mengelola asuransi sosial TNI Polri. Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 22 triliun rupiah akibat kasus korupsi tersebut. Jadi intinya, kronologi dari kasus korupsi tersebut adalah manipulasi investasi. PT Asabri membuat kesepakatan dengan ketiga pihak swasta tersebut. Tiga pihak tersebut yaitu HH, BTS, dan LP. Menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham tiga pihak tersebut. Apa solusi yang dapat dilakukan terhadap tindak korupsi? Solusi untuk mengatasi korupsi adalah BPK seharusnya lebih tegas dan tangkas dalam menyelidiki keuangan negara dan menemukan kejanggalan atau korupsi sebelum kerugian yang dialami di Indonesia bertambah besar. Selanjutnya adalah perbaikan pendidikan dan moral masyarakat. Kenapa? Karena hukum tidak bisa memberantas korupsi, hanya menakutinya. Yang bisa memberantas korupsi adalah kemauan dalam diri manusia itu sendiri.